Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua dipersilahkan untuk memimpin doa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya rasul rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baiklah, ibu akan mengambil absen dari kalian semua ya. Ani, Bagus, Caca, Laila. Baik, untuk kehadiran kalian lengkap semuanya. Ibu apresiasi sekali karena kalian semua telah hadir pada belajar hari ini. Dan terus seperti ini ya, karena belajar akan membuat wawasan kalian tambah luas, dan dengan adanya belajar tersebut kalian juga akan menjadi pribadi yang lebih baiknya lagi. Kalian tahu kan, menuntut ilmu itu adalah suatu hal yang wajib dilakukan. Bahkan orang yang telah berilmu pun tetap harus menggali ilmu, terus mencari ilmu, tidak boleh stop. Sampai akhir pun kita harus tetap mencari ilmu, karena ilmu tersebut akan berguna, baik itu bagi dunia ataupun akhirat. Baik, pada pertemuan kali ini, sebelum memulai pembelajaran pada pembelajaran yang akan kita mulai ini, apakah siapa yang tahu materi kita minggu kemarin? Ya, bagus, silakan. Ya benar, kita membahas tentang sholat. Siapa tahu apa itu sholat? Apakah masih ingat anak-anak? Ya, sholat adalah suatu hal yang wajib dilakukan oleh umat Islam, karena sholat adalah tiang agama. Itu adalah amal yang pertama yang ditanyakan saat kita meninggal. Baik, sepertinya anak-anak ibu sudah paham tentang apa itu sholat. Jadi kita akan mencoba memasuk pada materi kita pada hari ini. Siapa tahu materi kita pada hari ini? Nggak ada yang tahu. Baik, ibu akan jelaskan. Materi kita pada hari ini yaitu tentang puasa. Baik, siapa yang tahu puasa? Baik, ibu akan jelaskan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang puasa secara istilah, serta dalil yang berkaitan dengan puasa dan hikmah dari puasa itu sendiri, serta integrasi puasa dengan sosial kemasyarakatan. Baik, sebelumnya ibu ingin bertanya kepada kalian semua, siapa yang paham atau yang ngerti apa itu puasa? Ya, Laila, dipersilakan. Ya, puasa adalah menahan hawa nafsu, betul. Ya, bagus, silakan. Ya, puasa yaitu menahan lapar dan dahaga. Baik, ibu akan coba jelaskan apa itu puasa kepada kalian semua. Puasa secara istilah yaitu menahan dari perbuatan mubah seperti lapar, haus, dan hawa nafsu yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut Islam, puasa yaitu sesuatu yang melarang kita untuk makan dan minum, mulai serta hawa nafsu, berhubungan badan suami dan istri, dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dengan tujuan tetap bertakwa kepada Allah. Dapat kita ketahui bahwa puasa di sini yaitu menurut dua pengertian tadi, puasa adalah suatu hal yang melarang kita untuk berbuat tidak baik, seperti mengikuti hawa nafsu yang tidak baik. Jadi puasa di sini yaitu menahan lapar dan haus serta hawa nafsu dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dan yang mana tujuan dari puasa yaitu untuk mendekatkan diri agar lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selain itu ada beberapa dalil tentang puasa. Siapa yang bisa
menyebutkan salah satu dalil dari puasa. Ya, Caca? Ya, betul. Di dalam dalil tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 108 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang mana artinya dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tersebut, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa wajib bagi orang-orang beriman untuk berpuasa, karena diserukan di dalam ayat tersebut yaitu hai orang-orang yang beriman. Jadi jika seseorang tidak berpuasa, maka kita bisa golongkan bahwa orang itu tidak beriman, sebab dalam ayat ini diserukan berpuasalah bagi orang-orang yang beriman. Jadi selain itu, puasa ini akan menjadikan kita salah satu manusia yang bertakwa di mata Allah. Selain ayat Al-Baqarah 183 ini juga terdapat hadis dari Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa aqimus shalah wa atuz zakat wa haji baitil wa saumi ramadana, yang mana dalam hadis tersebut puasa juga termasuk salah satu tiang agama, yang hadis tersebut yang berartikan Islam dibangun atas 5 syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa pada bulan Ramadan. Dari hadis tersebut kita dapat mengetahui bahwa puasa adalah tiang agama, karena puasa masuk ke dalam rukun Islam, salah satu rukun Islam yang wajib kita laksanakan dan kerjakan. Jadi dalam hal tersebut kita dapat mengetahui bahwa puasa adalah suatu ibadah yang wajib kita laksanakan dan kerjakan. Sejauh ini apakah anak-anak ibu paham? Paham? Alhamdulillah. Baiklah, kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu hikmah puasa. Siapa yang dapat menyebutkan apa saja hikmah dari puasa tersebut? Ya, bagus, silakan. Ya, hikmah puasa yaitu salah satunya yaitu mengontrol diri. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang hikmah-hikmah puasa. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dengan adanya puasa, maka ketakwaan kita akan meningkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadar bahwa kita harus bertakwa, dan jika orang berpuasa puasanya sungguh-sungguh dan benar ikhlas, maka orang tersebut dapat meningkatkan ketakwaannya di mata Allah, sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah 183 tadi. Selain itu, mengontrol hawa nafsu, bagaimana yang disebutkan oleh Bagus tadi, bahwa dengan puasa kita dapat mengontrol hawa nafsu kita, karena puasa akan mengingatkan kita bahwa hal itu tidak boleh, bahwa hal itu tidak baik untuk dikerjakan. Selain itu, puasa juga mengontrol diri untuk selalu berbuat baik, karena dengan puasa kita sadar bahwa kita harus mengerjakan hal baik karena kita dalam keadaan puasa. Dapat Ibu contohkan seperti misalnya kayak gini, Bagus mau berbuat sesuatu hal yang tidak baik,
Cuman gara-gara bagus puasa, jadi bagus di dalam hatinya seperti ini. Wah, saya puasa, tidak baik mengerjakan ini saat puasa, atau tidak baik untuk pahala puasa saya jika saya mengerjakan ini. Jadi puasa tersebut menjadi tameng untuk mengingatkan diri kita untuk selalu berbuat baik. Selain itu, ikut merasakan penderitaan orang lain. Puasa tersebut tidak hanya untuk kalangan tertentu, karena puasa wajib bagi seluruh umat muslim, yang baik yang miskin, kaya, ataupun yang baru mu'alaf. Jadi di sini puasa sama saja dilakukan baik bagi orang kaya atau orang miskin. Jadi puasa juga akan memberikan suatu manfaat untuk seseorang, sebab seperti puasanya orang kaya, dia akan merasakan lapar, haus, dan bagaimana dirasakan oleh orang lain. Karena di dunia ini banyak orang yang kelaparan atau yang tidak dapat kesempatan untuk hidup enak seperti orang kaya. Bahkan di setiap harinya ada orang yang cuma dapat makan 1 kali sehari, bahkan dalam sehari pun ada yang menahan lapar. Jadi di sini sikap toleransi dari orang lain pun juga ada, sebab orang kaya tersebut tidak akan orang kaya tersebut juga merasakan apa yang dirasakan oleh seseorang yang kurang perekonomiannya. Selanjutnya hikmahnya yaitu baik juga bagi kesehatan kita. Sebelumnya dokter-dokter juga telah menerangkan bahwa puasa itu baik untuk kesehatan tubuh kita. Pertama, sebab dengan adanya puasa, maka makan dan minum atau hal-hal yang masuk ke dalam tubuh kita akan dikontrol. Jadi nanti dalam tubuh kita akan menjadi suatu keseimbangan yang akan baik untuk tubuh kita sendiri. Baik, kita akan lanjut pada integrasi puasa dengan sosial masyarakat. Di sini dapat Ibu jelaskan bahwa manusia adalah makhluk hidup yang tidak bisa hidup sendiri. Ayo sebutkan, Laila, bagaimana kenapa manusia tidak bisa hidup sendiri? Ya, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri karena dia akan bergantung kepada orang lain. Sebab tidak ada manusia yang bisa melakukan hal-halnya dengan sendirinya. Selain itu, Tuhan juga memiliki sifat Rahman dan Rahim, yang mana setiap yang diciptakan memiliki sifat yang dua ini. Kemudian direfleksikan dalam kehidupan setiap makhluk. Sebuas apapun seseorang atau binatang akan memiliki sifat Rahman dan Rahim, karena setiap makhluk akan menyayangi anak-anaknya. Bahkan ikan pun rela menyeberangi samudra dengan kelaparan untuk kelangsungan hidup sang anak. Begini juga ibadah puasa tidak hanya membangun kesolehan individu yang berkaitan dengan hubungan makhluk dan khaliknya, akan tetapi kesolehan sosial berupa hubungan manusia hendaknya dapat diadopsi sebagai nilai yang sangat intens bagi orang yang berpuasa. Berbagai macam kelas atau kelompok manusia telah diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa tanpa membeda-bedakan status atau pendapatan ekonomi lainnya. Ibadah puasa mempunyai makna sosial yang sangat penting, yakni sebagai edukasi bagi setiap orang yang merasakan beban kehidupan orang lain. Jadi tanpa puasa adalah salah satu media yang dapat dapat orang kaya rasakan jika dia melakukan puasa. Seperti dia paham bagaimana kelaparannya seseorang, dia juga paham bagaimana menderitanya seseorang yang tidak makan. Oleh sebab itu, dengan adanya puasa ini
ia dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, tahu akan penderitaan orang lain, sehingga dapat saling mengayomi dan menghormati sesama makhluk yang ada di muka bumi ini. Baiklah, apakah anak-anak ibu paham apa yang kita bahas hari ini? Baik, pada kesempatan ini kan materi kita udah ibu jelaskan. Jadi ibu ingin menanya, siapa dapat nanti bisa angkat tangan. Yang ibu tanyakan, apa saja hikmah dari puasa? Ya, Caca, silahkan. Ya, hikmah-hikmah puasa, betul apa yang dikatakan Caca. Yang pertama yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengontrol diri dari hawa nafsu. Yang ketiga, mengubah diri menjadi lebih baik. Dan yang keempat, ikut merasakan penderitaan orang lain yang tidak mampu. Yang kelima, yaitu baik bagi kesehatan rohani. Ya, jadi dengan adanya puasa kita dapat hikmah-hikmah tersebut. Jadi usahakanlah, bahkan harus berpuasa. Baik, selanjutnya ibu ingin bertanya, dalil, sebutkan salah satu dalil yang ibu sebutkan tadi. Surah apakah atau hadis apakah? Ya bagus, silahkan. Ya, benar. Salah satu dalil puasa yaitu Al-Baqarah ayat 183. Jadi sepertinya kalian semua udah menyimak atau meresap apa yang ibu sampaikan kepada kalian semua. Ibu apresiasi sekali. Mudah-mudahan kalian terus seperti ini dan aktif dalam belajar. Baik, dapat kita simpulkan aja materi kita pada hari ini. Baik. Materi kita pada hari ini kan tentang puasa. Jadi puasa tersebut adalah suatu hal yang menahan hawa nafsu, baik itu lapar, haus, bahkan berhubungan badan antara suami dan istri. Jadi puasa ini adalah suatu hal yang wajib dilakukan oleh umat Islam, dan akan dengan adanya puasa akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta dengan puasa ini kita dapat memperoleh hikmah-hikmahnya seperti kesehatan pada diri sendiri, dapat mengontrol diri dan sebagainya. Dan juga kita selain dengan kata-kata mewajibkan puasa, juga terdapat dalil-dalil tentang puasa, salah satunya hadis dan ayat Al-Quran tersebut, sehingga kita tidak hanya sekedar tahu bahwa puasa itu wajib dari si Anu, bahkan dari si A. Jadi kita akan tahu dengan adanya hadis dan dalil ini bahwa puasa itu wajib. Dan apa hubungan puasa dengan sosial kemasyarakatan, yaitu dengan adanya puasa kita akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dan tahu, sehingga tumbuhnya sifat toleransi dalam diri kita sendiri. Selanjutnya, selain itu puasa juga dapat memberi dampak yang baik untuk diri kita. Baik, pada pertemuan kali ini sepertinya sudah cukup, dan untuk anak-anak ibu semuanya kita ingatkan minggu besok kita kan masih sekolah. Jadi ibu ingin mengingatkan bahwa materi kita besok tentang zakat. Jadi coba diulang-ulangi pelajaran di rumah, dan coba juga dipahami pelajaran untuk minggu besok, sehingga nanti saat ibu bertanya kalian sudah tahu, dan kalian juga memiliki wawasan yang bisa di-share untuk teman-teman kalian semua. Baik, pada pertemuan kali ini kita sudahi dengan mengucap Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu mohon maaf jika ada salah. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.